Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Watik Refka Anissa di KHDI Podcast Kerja Bareng Bersama KHDI Bookstore dan Elsa Syarif Law Center. Masih di episode yang spesial karena saya masih ditemani oleh Profesor Elsa Syarif yang tentu ada di sebelah saya. Kali ini kita akan membahas satu buku yang lumayan banyak ya, tidak kalah dengan episode yang sebelumnya pernah kita bahas, yaitu Hukum Organisasi Perusahaan dan Kepailitan. Halo Prof, apa kabar? Kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof, apa boleh dijelaskan Prof tentang dibuatnya buku ini dan sedikit mungkin ya penjelasan isi buku ini itu tentang apa, Prof? Ya, saya membuat buku ini karena memang saya sebagai dosen mengajar masalah hukum perusahaan dan kepailitan. Jadi saya bikin gabung. Tapi saya ada juga buku yang tentang hukum perusahaan yang berkaitan dengan kerjasama, ya kan? Tapi ini khusus hukum perusahaan. Saya menjelaskan hukum perusahaan dan juga tentang kepailitan. Karena kan kepailitan semuanya dari perusahaan bermulanya. Jadi isi dari bab 1 itu tentang hukum perusahaan, sejarah hukum perusahaan, pengertian perusahaan dan hukum perusahaan, dan jenis-jenis perusahaan dari firma, persekutuan komandator, perseroan terbatas, koperasi, perusahaan umum, perusahaan persero, dan juga jenis-jenis usaha, dan juga masuk kepada hukum kepailitan. Saya perlu menjelaskan kepailitan itu apa, sejarah hukum kepailitannya, dan yang lain-lain kepailitan akibat dari prosedur kepailitan, keberadaan kompetisi pengadilan niaga, sampai adanya penundaan kewajiban pembayaran utang, dan sampai terjadinya kepailitan ataupun terjadi suatu homologasi. Dan dalam bab 2 juga saya menjelaskan asas-asas dan teori-teori hukum perusahaan dan teori hukum kepailitan. Sehingga di situ bisa jelas kenapa sih harus terjadi demikian. Dan tentunya buku ini selain berguna untuk mahasiswa dan para pengacara, advokat, dan pengusaha perlu buku ini untuk mengetahui supaya dia jangan, kalau misalnya ada permasalahan hukum utangnya, sampai jangan terjadi pailit. Kalau memang terpaksa dia harus terjadi mau pailit, bagaimana usaha penundaan untuk going concern terhadap perusahaan dan melakukan satu homologasi. Itu penting sekali karena perusahaan itu juga perlu sekali untuk hidup. Tapi kecuali kalau memang sudah tidak mampu lagi, tidak ada kemampuan untuk meneruskan perusahaan tersebut. Dan sekarang walaupun belum ada di dalam buku ini, ada suatu SEMA di mana perusahaan yang tidak bisa dipailitkan itu apartemen, karena company itu apartemen itu sudah berpindah kepemilikannya kepada perorangan atau juga kondotel. Itu yang mesti hal yang baru ya. Doakan kalau saya bikin buku baru lagi ada penambahan perkembangan tentang kepailitan. Ya, semoga segera ya Prof ya. Iya. Berarti buku ini tuh memang benar-benar cocok untuk para akademisi karena memang untuk para mahasiswa hukum juga sangat penting ya Dok ya, Prof ya, untuk mempelajari kepailitan ini gitu kan, terutama para lawyer juga. Berarti memang jadi cakupan bukan berarti lawyer nggak harus ini perusahaan ini. Iya kan, jadi memang
cakupannya banyak ya Prof ya, tidak hanya untuk satu kalangan gitu. Terima kasih ya Prof ya pembahasannya kali ini bukunya. Semoga bermanfaat nih buat teman-teman yang mau belajar tentang hukum perusahaan dan kepailitan, bisa dibaca secara lengkap. Terima kasih sekali lagi Prof waktunya. Terima kasih teman-teman KHDI Podcast. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.